Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sampai saat hari ini masih diberi kenikmatan oleh Allah yang mana kita bisa merasakan juga pada hari ini nikmatnya sebuah kopi, apakah nikmatnya sebuah gorengan, apakah nikmatnya nasi ciri khas daerah, apakah itu ya semacam-macam lah. Yang pasti kita semua itu masih diberi kenikmatan. Napas itu tandanya kita diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat hidup. Banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa itu semua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu yang sangat luar biasa adalah sehat. Sehat, salah satu kalimat sehat itu praktek di kenyataannya, yaitu adalah tubuh kita ini jauh dari sebuah penyakit yang masyhur. Artinya penyakit yang masyhur itu penyakit yang sepertinya ditakutkan oleh manusia, yang semestinya manusia itu harusnya takut kepada Allah. Kenapa manusia itu jadi takut? Itulah tingkah cara manuvernya, caranya para pengganggu kita untuk dijadikan penghuni neraka, penghuni menjadi temannya. Siapa lagi kalau bukan syaitan? Bahwa rajanya iblis mempunyai anak buah yaitu syaitan. Itu menginginkan kelak nanti akhir zaman, yaitu pas pada waktu yaumul ba'ats, karena yang namanya iblis dan syaitan itu sudah dipastikan tempatnya bukan di surga, yaitu tempatnya di neraka. Maka dari itulah setan punya misi yang ditugaskan oleh iblis, yaitu untuk mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menempati tempat yang sangat luar biasa, yaitu tempatnya bagi orang-orang pencinta dunia yang tidak mengenal aturan yang sebenarnya. Bagi orang-orang yang sadar atau tidak menyadari, sadarlah semuanya bahwa kita itu pasti tidak menginginkan tempatnya di tempat yang disiksa. Maka dari itulah sadarlah bahwa kita itu harus mempunyai kesadaran, punya kontrol yang sangat luar biasa, yaitu dengan caranya menghidupkan hati kita dengan asma ilahi robbi. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwan.
Sesungguhnya syaitan itu mencari teman untuk dijadikan sahabat itu bagi orang-orang yang mencintai keduniaan yang tidak tahu aturan. Tapi bagi orang-orang yang mencintai dunia, bukan dalam arti mencintai dunia hartanya, tapi menerima cinta hidup seperti ini apa adanya, dengan caranya menyukuri nikmat dari Allah. Apabila ada orang yang benar-benar sudah berkiblatkan bahwa keduniaan harta yang dimiliki itu adalah segalanya, maka orang itu sudah terkontaminasi atau orang itu sudah dijadikan temannya syaitan. Orang yang merasa dirinya diberi kenikmatan oleh Allah, rupa wajah yang ganteng atau wajah yang cantik, lalu hanya sekedar untuk berpose-pose, dan akhirnya otak ngeresnya keluar dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu kenikmatan keduniaan dan tidak disadari hingga keenakan, lupa akan suatu kewajiban, maka orang tersebut adalah bukan orang-orang yang menyukuri kenyataan fisik yang bagus atau yang cantik, tapi itu adalah salah satunya orang yang tergoda dengan manuver, cara-cara manuvernya, politiknya setan, manfaatkan hatinya yang lemah dengan caranya menggoda supaya orang itu menjadi sahabatnya. Maka waspadalah dengan tipu daya muslihatnya syaitan. Karena yang namanya manuvernya syaitan, caranya syaitan itu tidak dengan satu A, ya dengan dua A. Tidak dengan dua A, ya tiga A, dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya orang itu menjadi temannya, supaya orang itu lupa akan kewajibannya dan mencintai suatu kesenangan yang semu. Itulah taktiknya, sehingga kita akan jadi terlena, sehingga kita tidak mempunyai kontrol, hingga kita menjadi sahabat sejatinya setan. Syukur-syukur belum mati kita bertobat. Tapi bagaimana kalau kita belum mati saja sudah belum bertobat, terus kita mati? Wah, parah itu nantinya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta atau mencintai dunia harta, atau mencintai dunia tahta, atau mencintai dunia kenikmatan dunia, itu ketahuilah bahwa suatu sumber kejahatan atau dosa itu berawalnya yaitu karena mencintai harta dunia tahta dengan caranya yang tidak benar. Artinya tidak benar itu mendapatkannya dengan caranya apa? Entah itu tipu-tipu, apakah caranya itu mengakali karena merasa dirinya adalah orang yang berkuasa, atau orang itu mengatur secara seperti diktator karena mereka merasa berkuasa dan jadi manfaatkan orang-orang yang di bawahnya. Itu bisa terjadi. Dan itu salah satunya akibat dari mencintai dunia yang tidak mengenal aturan yang sebenarnya.
Dan Allah pun pernah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Saudara-saudaraku majlis Jam'iyah Ruwet, dimanapun Anda berada, Anda adalah orang-orang yang benar-benar sadar dan menyadari akan pedihnya akhir daripada suatu pembalasan apabila kita ini berbuat sesuatu yang tidak benar. Ketahuilah ayat yang tadi yang ada di surat An-Nahl, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang takwa dan selalu melindungi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah. Pasti Allah akan menolong, Allah akan membantu orang-orang yang takwa itu. Allah tidak akan membiarkan kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tidak menolong, pasti akan menolong. Karena apa? Karena orang tersebut adalah orang-orang yang selalu sibuk hatinya dengan Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah hatinya sibuknya orang itu? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, itu salah satunya kalimat ismukal zat yang dilantunkan melalui hati seakan-akan terdengar oleh telinga, maka sama halnya orang itu menyatukan antara zahir wal batin. Orang yang menyatukan zahir wal batin, batinnya, hatinya mengatakan zahirnya itu adalah akal kita, dan manfaatkan akal itu menjalankan telinga seakan-akan mendengarkan suara kita yang ada di dalam hati, tidak diucapkan oleh mulut. Maka orang yang bisa menyatukan antara zahir wal batin itu adalah orang-orang yang luar biasa. Hebatnya orang apapun tidak akan bisa menembus, karena di dalam hatinya itu terpatri, sibuk bercinta. Ada kalimat wa mahabbatan wa fihi wa syauqun. Di dalam cintanya itu ada kerinduan, yaitu asma Allah, asma baginda Rasulullah. Bagi orang-orang yang mengerti tentang adabnya seorang murid mencari ilmu, adabnya kepada guru, adabnya kepada ilmu, tidak akan berbuat seperti itu. Semua akan melakukan yang dilakukan adalah illa billah, tanpa ada rekayasa, tidak memerlukan yang namanya otak-atik seperti itu, tidak memperlihatkan apapun. Fa insya Allah
Orang-orang yang mempunyai adab itu tidak akan berbuat seperti itu. Tapi banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena yaitu tiada lain, karena mungkin ada keperluan tertentu. Jadi Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang takwa, orang-orang yang mukmin, orang yang hatinya sibuk dengan Allah, orang yang tidak terkontaminasi dengan hawa-hawa yang tidak benar, orang yang selalu sibuk hatinya dengan telinganya selalu sibuk mendengarkan suara hati asmanya Allah, hatinya sibuk dengan asmanya Allah, otaknya sibuk dengan asmanya Allah. Insya Allah orang tersebut tidak akan terkontaminasi dengan bab apapun, yaitu yang bikin orang menjadi sengsara di dunia maupun di akhirat. Semoga informasi tersebut yang dipaparkan ini yang namanya lagi belajar bareng-bareng. Jadi ya gak aneh kalau nanti ada kesalahan. Kalau ada memang kesalahan ya minta dimaafkan. Yang saya berharap orang-orang atau teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sedang sakit segera cepat disembuhkan oleh Allah. Orang-orang yang lagi mendapatkan kesulitan semoga cepat dipermudahkan. Orang yang jauh dari peranakannya, artinya orang itu tidak hamil-hamil atau belum punya keturunan, segera mendapatkan keturunan. Ala wahjubani biduri hajati. Semoga dengan cahaya Allah, dengan nurnya Sayyidina Rasulullah, kita semua akan mendapatkan ijabah, tapi dengan caranya melakukan sesuatu yang ikhlas. Fa insyaallah semoga saja ini bermanfaat, dan ini adalah caranya kita belajar bersama-sama. Tidak ada lainnya, tidak ada maksud apapun. Fa insyaallah kita akan jadi selamat kalau kita mau belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.